wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu kata tanya dan juga kalimat pertanyaan. Nah, sudah siap belajar? Apabila sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jika sudah berdoa, maka niatkan diri untuk belajar. Niatkan ilmu yang kita pelajari menjadikan manfaat masa ini dan masa yang akan datang. Sudah siap ya? Siapkan buku catatannya dan jangan lupa siapkan juga buku paketnya. Perhatikan dengan fokus. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru tambahkan kata tanya satu lagi, yaitu berapa ya. Nah, kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan tentang jumlah, satuan ataupun angka ya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama adalah terdapat tanda tanya pada ujung kalimat. Dilihat tanda tanyanya bentuknya seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu mengandung kata tanya dengan unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Nanti akan Pak Guru sampaikan tentang 5W1H pada materi wawancara. Nah, 5W1H ini mempunyai istilah lain atau singkatan lain, yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan atau kemana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu kalimat membutuhkan jawaban. Selanjutnya, intonasi nada yang bertanya. Tentunya kalau intonasi nada yang bertanya itu nadanya turun ya. Kalau yang naik itu berarti intonasi nada kata perintah ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah jika tidak mengandung kata, jawabannya tidak hanya satu kata maksudnya. Begitu ya anak-anak? Baik anak-anak, langsung saja Pak Guru berikan contoh soal menjawab pertanyaan dari teks bacaan menggunakan kata tanya mengapa. Di sini Pak Guru tampilkan sebuah teks bacaan. Nah, mari kita simak bacaannya. Enceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Enceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, enceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Enceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi enceng gondok terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap enceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat pinggiran danau menganggap enceng gondok sebagai tanaman pengganggu? Mari kita bahas untuk jawabannya pada slide berikutnya. Nah anak-anak, pada bacaan tersebut sudah Pak Guru berikan tanda atau garis bawah yang berwarna merah, itu adalah sebuah kata kunci tentang enceng gondok. Nah, di situ juga ada tambahan informasi yang membantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita analisis yang A. Jawabannya jika pertanyaannya mengapa berarti otomatis ada karena. A. Karena dengan mudah menyebar melalui saluran air. Itu juga ada tapi kurang lengkap. Yang B, karena dianggap tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Ada juga tapi kurang lengkap.
Yang C, karena membuat danau tersumbat dan meluap karena ditumbuhi enceng gondok terlalu banyak. Itu juga ada, tapi belum mewakili semua jawabannya. Nah, yang paling tepat adalah D, karena menghalangi aktivitas masyarakat di danau. Jika kita simak aktivitas masyarakat itu ada banyak sekali, dan di situ disebabkan enceng gondok itu banyak sekali. Ada yang menyebar melalui saluran, kemudian mengotori sungai, kemudian danau juga tersumbat, air meluap. Nah, di situ adalah penyebab semuanya. Nah, maka untuk jawaban yang tepat adalah D. Mari kita lihat slide atau halaman berikutnya. Berikut soal pertanyaan atau teks bacaan untuk pertanyaan bagaimana. Kita simak bacaannya. Umumnya, ikan-ikan yang hidup di perairan tropis seperti Indonesia yang paling sering kelelahan karena kadar oksigen yang sulit didapatkan. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, ikan-ikan di perairan tropis memiliki kemampuan untuk bernapas pendek. Ikan-ikan di perairan tropis ini punya sistem pernapasan khusus. Caranya, ikan harus berenang ke permukaan air paling atas untuk mengambil oksigen. Ada juga beberapa jenis ikan yang akan melompat keluar air untuk mengambil oksigen. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara adaptasi ikan di perairan tropis dalam menghadapi lingkungan yang minim kadar oksigen? Mari kita simak pembahasan untuk jawaban pada halaman berikutnya. Mari kita perhatikan analisis jawabannya untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat dari bacaan. Mari kita lihat yang A, berenang ke permukaan untuk mengambil karbon dioksida. Oh, itu salah ya. Ikan berenang ke atas untuk mengambil oksigen ya. Yang B, berenang ke permukaan untuk mengambil oksigen. Nah, ini baru benar. Tapi jangan terburu-buru, kita lihat yang C dulu. Untuk melompat air, untuk melompat keluar air untuk memperoleh cahaya. Dalam bacaan tidak disebutkan. Dan yang D, memiliki kemampuan untuk bernapas. Itu juga dijelaskan namun tidak secara rinci. Jadi yang paling tepat jawaban untuk pertanyaan bagaimana yaitu B, berenang ke permukaan untuk mengambil oksigen. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, anak-anak, masih tentang kalimat tanya. Di sini mari kita simak bacaannya. Enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama enceng gondok, di beberapa daerah di Indonesia enceng gondok mempunyai nama lain. Di daerah Palembang dikenal dengan nama kelipuk. Di Lampung enceng gondok dikenal dengan nama ringga. Di Dayak dikenal dengan nama ilung-ilung, dan di Manado dikenal dengan nama tumpe. Nah, pada soal ini kalian diminta untuk membuat pertanyaan dari teks bacaan. Kalimatnya yang sesuai isi paragraf di atas adalah, mari kita simak pembahasan pada halaman berikut. Simak baik-baik pembahasan yang akan kita mulai. Nah, yang diminta adalah kalimat tanya, berarti kita harus membuat kalimat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tersebut ya. Untuk yang A, analisisnya, mengapa enceng gondok termasuk jenis tanaman yang mengapung di air? Nah, itu tidak dijelaskan ya. Kemudian yang B, mengapa di daerah Palembang enceng gondok dikenal dengan nama kelipuk? Di situ juga tidak dijelaskan pada teks bacaan. Yang C, apa yang menyebabkan enceng gondok punya banyak nama? Di situ juga tidak dijelaskan dalam bacaan. Nah, yang tepat jawaban untuk soal ini adalah apa nama lain enceng gondok? Nah, nama lainnya ada banyak dari berbagai daerah tentunya ya. Nah, untuk soal berikut ini pertanyaan yang tepat adalah apa nama lain enceng gondok ya. Anak-anak semuanya, Pak Guru berikan 3 contoh soal kata tanya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan tambahkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalian pahami terlebih dahulu apa yang telah Pak Guru sampaikan agar kalian juga mudah nantinya untuk mengerjakan soal semacam ini.
Baik anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, perlu diingat kembali bahwa 3 kata tanya yang kita pelajari yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Kalian harus menguasai tujuan kalimat tanya tersebut. Untuk apa berarti digunakan untuk menanyakan sesuatu. Untuk pertanyaan atau kata mengapa berarti digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kemudian untuk kata tanya bagaimana berarti digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Nah, sekiranya Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran online selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.